Informasi pertama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kondisi kelangkaan garam menjadi pelajaran berharga untuk membenahi sektor hulu industri garam tanah air. Sementara Kementerian Perdagangan telah menyetujui impor garam sebanyak 75.000 ton untuk mengatasi kelangkaan. Pemerintah mengakui masalah kelangkaan pasokan serta melonjaknya harga garam beberapa waktu terakhir menjadi pelajaran pentingnya membenahi sektor hulu industri garam di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, pemerintah perlu turun ke tingkat petani untuk memperkuat produksi dalam negeri. Sejumlah lini harus diperbaiki, termasuk diantaranya peningkatan produktivitas garam, mulai dari perbaikan infrastruktur, teknologi, serta fasilitas pergudangan. Situasi ini sudah terlanjur, ya garamnya kurang, bukan hanya garam konsumsi, tapi juga sehingga jalan keluar yang bisa karena harga sudah terlalu tinggi, ya kita akan impor. Dan ya tentu ini pelajaran yang sangat berharga bahwa tidak elok lah kalau garam saja kita tidak bisa menghasilkan. Itu berarti kita harus turun ke petaninya. Harga garam di pasaran masih terus merangkak naik. Di Jember, Jawa Timur, harga per kemasan 250 gram yang biasanya hanya Rp1.000 naik 4 kali lipat menjadi Rp4.000. Di Bengkulu, harga garam per kemasan 500 gram juga naik antara 3 hingga 4 kali lipat dari awalnya Rp2.000 menjadi Rp7.000 hingga Rp8.000. Di Gondangdia, Jakarta Pusat, harga naik 2 kali lipat dari Rp2.000 menjadi Rp4.000. Di Bulukumba, Sulawesi Selatan, harga juga naik 2 kali lipat dari awalnya Rp5.000 per 3 bungkus menjadi Rp10.000. Untuk mengatasi kelangkaan, Kementerian Perdagangan telah menyetujui izin impor garam sebanyak 75.000 ton. Penugasan impor ini akan diberikan kepada perusahaan plat merah PT Garam Persero. Enggar menyebut stok ini tidak hanya untuk kebutuhan garam konsumsi, namun juga untuk kebutuhan industri seperti industri kaca dan kertas. Rekomendasi untuk impor garam konsumsi kepada PT Garam sebesar 75.000 ton. Clear? Oke, kalau begitu supaya tidak ada sesuatu, maka direksi PT Garam kita undang, Anda impor 75.000 ton dan agar hati-hati. Ini aturannya. Jelaskan dengan KKP, jelaskan Daglu, dan ada juga Bareskrimnya, supaya ada rasa tidak ada jangan ada kekhawatiran nanti import ada sesuatu lagi. Lakukanlah ini sesuai dengan semua aturan-aturannya. Ini aturannya. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan silahkan dilanjutkan dengan Dirjen Daglu misalnya, saya bilang, dan didampingi Bareskrim dan KKP. Clear. Jadi ini proses sedang berjalan import. Dalam minggu ini insya Allah diharapkan sudah mulai masuk dan terisi. Saat ini Enggar Tiasto menunggu Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan surat rekomendasi agar bisa diteruskan oleh Kementerian Perdagangan untuk segera mengeluarkan surat persetujuan impor. Rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat dibutuhkan karena persoalan impor garam merupakan masalah teknis yang harus diselesaikan berdasarkan realita di lapangan. Sesuai undang-undang, seluruh pergaraman harus dapat rekomendasi dari KKP dan menteri terkait, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, untuk mengeluarkan izin impor. Tim Liputan Berita 1.